Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Winata yang merupakan salah satu peserta BIMTEK Kaleb yang diselenggarakan oleh UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan teknik analitik kuantitatif untuk mengetahui zat yang belum diketahui konsentrasinya atau disebut dengan titrat, dan zat yang sudah diketahui yang disebut dengan titrat menggunakan indikator fenolfthalin. Pada kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan oleh UPI ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat dalam memanajemen laboratorium. Karena background saya kimia, saya banyak belajar terkait manajemen lab fisika, lab biologi, lab komputer, serta lab bahasa. Dengan ilmu yang saya peroleh dari pelatihan BIMTEK Kaleb yang diselenggarakan UPI ini, semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pembelajaran dan kegiatan siswa yang ada di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan titrasi asam basa. Alat dan bahan yang digunakan antara lain alat berupa statik, kemudian buret. Setelah itu Erlenmeyer sebanyak 3 buah, kemudian corong kaca, kemudian beker gelas 250 ml, filler, kemudian pipet ukur. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama adalah indikator fenolfthalin atau PP, kemudian ada Aquades, kemudian ada HCl yang akan ditentukan nilai konsentrasinya, serta yang terakhir adalah NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya 1 molar. Yang pertama, kita harus mengisi buret dengan larutan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya. Kita letakkan di bawah karena menyesuaikan ukuran mata, karena saya termasuk pendek, maka kita harus di bawah. Letakkan beker gelas 250 pada bagian bawah buret untuk mengecek adanya kebocoran pada buret. Kemudian letakkan corong kaca pada buret. Selanjutnya kita tuang NaOH 1 molar yang sudah diketahui atau larutan bagus standarnya pada beker gelas. Hati-hati karena bersifat korosif atau datar, maka kita harus berhati-hati sampai batas buret yaitu 50 ml. Kita cek karena adanya kebocoran, maka kita atur sehingga tidak bocor lagi. Kita arahkan lubangnya pada arah depan dan belakang. Oke, sudah dipastikan tidak bocor, kita lanjutkan lagi sampai penuh 50 ml. Pelan-pelan mendekati 50 ml, kita perlahan. Kalau misalkan ragu, kita boleh menggunakan melebihkan volume. Ini sudah lebih dari 50 ml. Kemudian kita atur kerannya sehingga bisa keluar pas 50 ml. Kita arahkan ke bawah kerannya sehingga bisa turun. Oke, pas 50 ya, dikembalikan. Selanjutnya larutan NaOH siap untuk digunakan titrat. Selanjutnya kita siapkan larutan HCl yang belum diketahui konsentrasinya pada Erlenmeyer. Nah, volumenya sebesar 10 ml sehingga kita menggunakan pipet pondok atau boleh pipet ukur nanti. Dan kita gunakan filler untuk menarik larutan NaOH. Kita awalnya berupa menggembung seperti ini fillernya. Ya, kemudian kita pencet bagian tengah dan bagian balonnya sehingga kempes semua bersamaan tengah dan balon ya. Setelah itu kita tancapkan pada atas pipet pondok atau pipet ukur. Karena kita menggunakan pipet pondok berarti sudah ada ukuran yang pasti, yaitu ini batas graduasinya ada tanda putih, berarti menunjukkan kalau pada batas ini volumenya adalah 10 ml. Nah, untuk menariknya bagaimana? Kita tarik dengan menekan tombol, kan di sini ada tombol S, ada E ya. Kita S atau tarik kalau mau menuangkan baru E seperti itu. Nah, kita tarik pakai tombol S sampai volume batas graduasinya tadi pelan-pelan ya. Nah, sampai volume graduasi di sini. Oke, hati-hati. Nah, sudah 10 ml. Jangan sampai ada itu ya. Nah, karena ini sudah mengembung berarti kita bisa ulang lagi. Berarti tadi sudah terlalu lama ya. Maka kita harus ulang lagi pokoknya sampai 10 ml. Ya, kita harus sampai 10 ml pelan-pelan. Kemudian setelah 10 ml kita tuang di Erlenmeyer dengan menekan tanda exit. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah itu tidak usah ditiup. Di sini ada batas larutan yang masih tersisa itu sudah terukur atau sudah terkurasi bahwasanya walaupun ada sisa itu volumenya adalah 10 ml, jadi tidak usah ditiup untuk dikeluarkan. Nah, setelah itu kita tetesi dengan indikator PP atau fenolfthalin. Nah, di sini kita berikan 2 tetes. Pakai pipet tetes, kita hati-hati meneteskannya 2 tetes ya. 1, 2. Oke, setelah itu kita siap untuk melakukan titrasi. Nah, untuk orang normal, maka titrasi untuk memegang Erlenmeyer di tangan kanan dengan kelima jarinya seperti ini. Dengan label volumenya jangan jalan, ya. Kemudian untuk buretnya dihadapkan ke
mata kita, ya, diposisikan ke mata kita, diatur terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nah, kemudian tangan yang sebelah kiri memegang keran untuk mengatur kecepatan dari volume NaOH, ya. Kalau anaknya itu kidal, maka kebalikannya. Jadinya yang pegang Erlenmeyer adalah tangan kiri, yang pegang keran dari buret adalah tangan kanan. Seperti itu. Karena saya normal, maka Erlenmeyer di tangan kanan dan buret di tangan kiri, ya. Kita goyang-goyang. Nah, kita teteskan anak-anak. Tetes demi tetes, ya. Tetes demi tetes sampai terjadi perubahan warna. Nah, tadi warnanya dari tidak berwarna nanti sampai berwarna ungu atau merah keunguan. Nah, itu menandakan titik akhir titrasi dari asam dan basa. Nah, tetes demi tetes, tidak boleh terlalu cepat. Dan kita lihat volumenya ini baru 3 mili. Kita teteskan, tetes demi tetes, perlahan, ya. Jadinya yang goyang tangan kanannya menggoyang Erlenmeyer dan tangan kirinya memegang keran buret untuk mengatur kecepatan dan mematikan atau menutup keran dari buret. Ini volumenya masih 5 mili, masih belum terjadi perubahan. Kita lanjutkan titrasinya sampai terjadi perubahan warna ungu. Jangan sampai, nah, sudah terjadi perubahan ungu ya anak-anak, ya, maka kita hentikan, ya, kita hentikan. Jangan sampai ungu yang terlalu ungu. Jadi sudah ada perubahan ungu yang sedemikian, kalau digoyang atau dikocok ini tidak berubah warna bening lagi atau tidak berwarna, maka dia sudah titik akhir titrasi. Kita lihat volumenya berapa di sini. Coba dilihat volumenya berapa. Di sini sekitar berapa itu? 7,4. Nah, kita catat. Berarti tadi volume HCl yang belum diketahui konsentrasinya berapa tadi? 10 mili. Kemudian setelah dititrasi ternyata dibutuhkan NaOH 7,4 mili. Kita catat di lembar pengamatan, ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, ya. Tadi kan disediakan 3 Erlenmeyer. Nah, maka ulangi hal yang sama, catat volume NaOH yang turun. Nah, karena ini kan masih banyak, jadi bisa dilanjutkan. Tetapi kalau membutuhkan 1 kali percobaan, kalau membutuhkan lebih dari 25, jadi kalau 50 tidak memungkinkan, maka sekali titrasi, sekali menuang NaOH. Karena ini hanya butuh 7,4, berarti digunakan 3 kali kan masih memungkinkan. Jadi bisa dilanjutkan. Jadi nanti volume kedua dilakukan hal yang sama titrasi. Nah, penurunannya ini berapa bisa dihitung kan? Seperti itu. Sampai 3 kali, kemudian kita rata-rata. Nah, itulah sebagai volume NaOH. Nah, selanjutnya mencari konsentrasi HCl berarti pakai rumus penetralan. Mol asam sama dengan mol basa. Nah, kemudian nanti mol asam adalah konsentrasi asam dikali volume asam. Berarti nanti pakai volume 10 mili, konsentrasinya belum diketahui. Sama dengan konsentrasi basa kali volume basa. Konsentrasi basanya tadi yang sudah diketahui NaOH berapa? 1 molar. Nah, kemudian volumenya nanti 3 kali percobaan pasti ada kemungkinan sama, volumenya ada yang tidak, maka harus dirata-rata. Oke, baiklah seperti itu. Selanjutnya kalian praktekkan sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.